Saya aja pakai apa namanya, pakai dengerin radio, nggak pernah lagi pakai radio lama. Saya mau pakai radio, mau lihat nih, ya nih. Jadi seluruh dunia udah streaming bos. Nih, masih jadul pakai radio lama. Bravos, Bravos, your digital radio station. Bravos Radio, radio digital pertama di Indonesia yang saat ini masih live streaming dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dari Jalan Merdeka 9, Jakarta Pusat, Indonesia. Pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di www.bravosradio.com. Dan ya, Anda bisa juga menyaksikan kami nanti di YouTube di Bravos Radio Indonesia ya. Oke. Saat ini masih banyak para ibu di depan studio Bravos Radio. Siapakah beliau? Nanti akan kita cari tahu. Ada Dr. Santi, ada Ibu Wati, ada Ibu siapa? Ibu Ani dan Ibu Erni. Dari manakah beliau? Nanti kita akan tanya-tanya ya. Oke, seperti apakah kepedulian para ibu-ibu yang ada di studio atau di depan studio Bravos ini? Nanti kita akan korek segalanya. Oke, Dokter Santi mungkin ya, silakan Dokter Santi. Iya. Pendengar Bravos Radio, di sebelah saya ada Dokter Santi. Beliau kalau tidak salah nih dari YKPI, Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Betul ya dokter ya? Oh kanker ya, Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Apa kabar dokter? Cantik sekali. Kan mau pakai kebaya. Oh iya ya, jadi wanita Indonesia sekali ya dengan berkebaya ya. Kita sama dong hari ini. Aku juga berkebaya loh. Karena memang kebetulan kita menyambut Hari Ibu ya Dokter Santi ya, 22 Desember dan kita maju nih merayakannya di 16 Desember dan kebetulan ada di acara Ibu Cerdas di Era Digital. Dokter Santi, tadi saya melihat ada stand di ujung sana bicara-bicara dengan Ibu Wati. Beliau adalah salah satu dari iya. Maaf Dokter Santi, tidak kedengaran tadi suaranya. Coba sekarang ada suaranya nggak? Tes. Pakai dites. Iya, apa kabar nih Dokter Santi? Sehat-sehat ya? Baik Ya. sekali. Tapi bukan berarti Dokter Santi ada menginap. Belum. Jangan bilang belum dong dokter. Enggak, karena itu semua berkemungkinan. Jadi Oh gitu. mendingan kita siapkan. Jadi semua perempuan pasti berkemungkinan Iya. menderita Karena kan itu kanker. hormonal. Oh my God. Jadi lebih baik Lari kita aku. siap. Tapi Ibu Wati itu luar biasa ya. Iya. Beliau ini semangat hidupnya Iya. sangat tinggi sekali sampai 10 tahun. Tadi sempat ngobrol sama beliau. Ibu Wati, coba Ibu Wati kesini dong. Pingin lihat wajahnya Ibu Wati seperti apa. Ini adalah pendengar Bravos Radio Ibu Wati. Beliau penderita kanker payudara sudah berapa? 10 tahun, luar biasa. Tapi semangat hidupnya dan juga motivasinya untuk yang lain ya, para penderita kanker ya. Oke. Sehat selalu ya. Semoga kankernya yang sekarang sudah stadium berapa? 4 ya. Mudah-mudahan turun langsung drastis 1. Enggak bisa. 0. Oh nggak bisa ya? turun. Ada proses. Enggak bisa turun dia. Oh. Status. Oh God. Ya kita doakan umurnya panjang Pokoknya, survive dan aja. tidak Iya. ada menderita Iya, sakitnya iya, ya. iya. Oke. Kebal lah. Dapat imun yang luar biasa. Iya. Oke. Dokter Santi, apa sih yang membuat Dokter Santi tergerak untuk bergabung di YKPI Yayasan Kanker Payudara Indonesia, dan ini sejak kapan sih? Saya bergabung itu tahun 2015 baru sebenarnya. Dan sebenarnya karena Ibu Agung Gumelar selaku ketuanya itu dulu mantan Ibu Ketua Persit saya, kami sama-sama istri tentara. Oh. Nah, kemudian Pantesan ya wajahnya seger, isi tentara soalnya selalu olahraga. kemudian nggak tahu gimana
karena saya pernah pengurusnya, beliau minta saya untuk ambil bagian di YKPI karena juga di YKPI waktu itu belum ada kelompok survivors. Sehingga Ibu Linda Agung Gumelar ingin supaya saya bisa mengkoordinasikan para survivors ini. Itu awalnya sih. Nah, awalnya seperti itu dan ternyata sebenarnya waktu awal-awal saya malah rasa berat ya. Kenapa? Kok Ya, ada rasa berat? Orang-orang sakit itu kan nggak enak. Oh, karena mereka banyak mengeluh sakit atau apa? Nggak menghadapi situasi yang turun naik. Kebetulan saya waktu di pekerjaan saya itu bagian manajemen, bukan pegang pasien. Sehingga melihat pasien seperti itu dan cancer yang agak mellow ya. Terus tiap bulan ada yang meninggal gitu. Terus belum kalau minta diliatin, terus yang dilihat ternyata dying gitu kan, berat itu buat saya. Gitu. Waduh. Awal-awalnya. Tapi ya para yang penderitanya biasa-biasa aja tuh. Saya melihat Ibu Wati kayaknya wajahnya segar-segar bugar. Iya. Kalau yang mereka yang itu kan bermacam-macam ya. Justru komunitas ini sebenarnya diperlukan mereka yang survive, yang sehat, itu bisa memberi motivasi ya. Motivasi untuk mereka yang lagi kemo terutama. Iya, luar biasa ya. Ada berapa sih Dokter Santi? Kalau di komunitas kami hampir 300 ya. 300 orang hanya. Itu semuanya penderita payudara ya? Hanya payudara. Iya. Tidak ada yang lain. Kanker lain ya. Iya. Kenapa yang dipilih kanker payudara? Para penderita dan komunitas penderita kanker payudara. Kalau saya nggak memilih, saya kecebur. Oh, kecebur, diceburin. Jadi Tapi kalau bukan dari hati sendiri juga untuk, iya sih. Ya kan, tergerak, membantu istilahnya kan. Apa sih yang diberikan Dokter Santi kepada para ibu penderita kanker payudara? Setelah berjalan mendampingi mereka, ternyata yang paling mereka perlukan adalah perhatian, perhatian atas kondisi mereka orang per orang. Kemudian itu satu paket dengan kasih sayang ya. Nah itu sebenarnya sudah cukup memberikan perhatian itu lengkap dengan saran-saran, lengkap dengan terutama saran dan kesabaran, terus menolong mereka untuk bisa menghadapi situasi sulit. Ada kebahagiaan tersendiri ya untuk bisa sampai bisa mereka termotivasi. Iya tentunya, tentu saja itu maksudnya kalau mereka mampu melewati saat-saat sulit itu kemudian bisa chatting lagi di WA grup itu menyenangkan. Ada nggak sih yang lari, maksudnya takut mati gitu? Oh ada. Oh banyak ya? Ada. Iya. Terus bagaimana cara mengatasi mereka? Biasanya kita tanya lagi, terus kenapa gitu, kenapa keluar, kenapa kenapa orang saya takut gitu. Iya, banyak yang misalnya ada berita kan, innalillahi gitu, terus apalagi mau juga kadang-kadang dalam 1 bulan itu bisa 2 atau 3 gitu. Nah biasanya ada yang takut kan dengan situasi itu, terus dia keluar. Padahal semua manusia juga akan meninggal ya. Iya. Dan tidak tahu kapan. Iya. Oh dia sakit, dia sehat bisa terjadi. Nah dokter, itulah motivasi kehidupan itu yang kita berikan. Nanti ada juga yang kemudian balik lagi. Ini kan katanya awalnya ini dari mulut ke mulut ya, informasi tentang produk yang dihasilkan. Ternyata ada hasil karya dari mereka ya, yang katanya juga dijual secara umum dan uangnya itu dikumpulkan untuk disalurkan kembali untuk disumbangkan. Luar biasa, tepuk tangan dong. Waduh, hebat ya. Iya, dokter ya. Seperti apa pelatihan yang diberikan di YKPI ini? Seperti yang Wati lakukan itu, ada satu teman kami yang suka pekerjaan tangan. Jadi dia mengajar, dia relawan juga, bukan penderita. Dia mengajar mereka yang survivors ini untuk membuat pekerjaan tangan itu. Kemudian dilatih. Itu nggak 1 kali, mungkin lebih dari 5 kali latihannya. Terus akhirnya mereka terbiasa menikmati, bisa diberikan modal, kemudian
dilepas untuk jualan. Gitu ya. Iya. Ngomong soal modal, itu yang mengawali modal nih siapa nih? Paling tidak ada penggagas ya. Jadi ini kan banyak orang, ada yang punya modal sendiri, Iya. ada yang tidak punya modal. Yang tidak punya modal itu dipinjamkan modal. Dari Dari YKPI. enggak, dari kelompok relawan. Oh. Bukan dari yayasan itu. Kemudian kalau yang ada orang per orang yang punya modal, dia jalan sendiri. Tapi ada juga mereka bertiga berempat kumpulin modal bersama, terus melakukan itu ya, apa namanya, membuat produksi tas itu atau kerajinan itu, kemudian mereka jualan. Ini dengernya sih kayaknya enak nih ya. Mungkin dari penderita kanker yang keberadaan di rumahnya itu ekonominya baik ya. Bagaimana dengan ekonomi yang mereka yang sangat sulit? Dan mereka itu biasanya malu untuk berada di lingkungan. Betul tidak sih? Iya, ada ya ada, seperti ada. itu ya. Ada. Bahkan sebenarnya bagaimana mengajak mereka untuk bisa akhirnya bergabung dan bisa termotivasi untuk ada semangat hidup. Kalau kami biasa ini main jemput-jemputan. Jemput bola. Enggak, maksudnya kan itu ada datanya, ada alamatnya. Nah, terus udah gitu biasanya sih kita langsung tanya, bisa nggak datang, terus kebanyakan sih rajin ya, karena buat mereka transportasi itu enggak masalah. Kebanyakan, tapi ada juga misalnya yang terlalu jauh, untuk survivors yang ada di daerah situ, mereka mau jemput. Ya, mau jemput orang yang sakit dan nggak bisa naik bis misalnya karena situasinya. Dijemput sama temennya yang di situ. Kondisinya sampai parah? Ada. Seperti apa parahnya? Waktu itu ada ya teman kami, misalnya sekarang sih udah almarhum, Ratri itu, dia sangat, maksudnya dia sebenarnya tidak bisa apa-apa lagi, tapi dia berbahagia kalau ada bersama teman-temannya. Jadi teman kami yang dekat rumahnya itu menjemput dia, kemudian dibawa ke tempat kita berkegiatan, ntar dipulangin lagi ke maminya, ke rumahnya, gitu. Iya. Luar biasa ya, sampai sejauh itu ya perhatiannya. Bahkan ya. Waktu dia sudah paliatif, teman-teman yang di sekitar situ yang masak untuk Ratri. Diantar, digojekin. Oh gitu. Udah dijemput, pulang diantar, dikasih makan ya, dikasih pelatihan gratis pula ya. Iya, karena kebetulan ibunya juga sakit dan dia BPJS, peserta BPJS kelas 3. Jadi kalau memang perlu banget dibantu habis-habisan. Seperti itu, dan kami bergotong royong lah untuk itu. Luar biasa. Kita salut sekali ibu-ibu seperti Dr. Santi dan para pelatih-pelatih lainnya, para motivator juga ya untuk para penderita kanker payudara ini. Dari relawan itu sekitar berapa sekarang? Berapa banyak relawan? Kalau relawan itu belum ada 100 ya kayaknya, belum ada 100 orang kalau relawan murni yang. Dan itu semuanya dari penderita kanker, relawan? Enggak, relawan itu justru bukan penderita kanker. Yang penderita kankernya kita bilangnya Pita Pink Survivors and Warriors. Oke. Dan salah satunya tadi Ibu Wati ya? Ya ini semua nih. Kanker payudara ini semua. Ayo kita di sini bermejeng bersama. Ini para ibu dokter, hebat loh ya. Ini dokter gizi. Coba kita lihat wajah-wajah ceria mereka dan apa yang diderita mereka ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini dokter dari rumah sakit. Oh iya. Kramat Jati ya. Oh iya. Dokter ahli gizi nih. Ahli gizi. Menderita juga. Iya. Jadi stadium berapa? Stadium 1. Kalau ibu? 2. Stadium 2. Iya. Ibu? 2 juga. Iya. Ibu Wati yang paling. Mana yang lain? Nah, ini paling lagi banyak, satu lagi ya. nih. Ada juga. Kita 20 orang ini, loh. Para ibu yang menderita kanker payudara. Ada yang stadium 1, stadium 2, stadium 4. Ibu yang di pinggir, ibu siapa? Ibu Ona. Ibu Ona stadium 2 juga. Tapi wajah-wajah mereka coba lihat. Jadi para penderita kanker payudara saat ini sedang menyaksikan wajah beliau harusnya termotivasi karena umur itu adalah urusan Tuhan ya. Iya. Kita tidak boleh memvonis diri kita sendiri. Ini mari ibu-ibu. Ini semua nih. Oh iya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Sini kita gabung ya. Ibu stadium berapa Bu?
Ibu Neno. Ibu Neno? Stadium Stadium 3 Kalau dan dia? stadium 2 ya. Saya doakan semoga banyak kemudahan, keringanan yang diberikan oleh Tuhan dan juga panjang umur. Amin. Karena tidak tahu rencana Tuhan ya. Mungkin aja yang sehat-sehat saja atau hanya flu saja langsung dicabut umurnya, yang justru diberikan cobaan seperti ini, ada semangat baru, memotivasi orang. Jadi ada hal positif yang bisa diberikan. Ibu siapa Bu namanya Bu? Rini. Ibu Rini juga penderita kanker payudara. Stadium berapa? 2011 stadium 2B. Ini Kalau Ibu Eni 2C. Bedanya stadium B dan C apa dokter? iya. Oh udah gitu. Mau berangkat ketiga. Mau berangkat ketiga. Itu selalu meningkat ya dokter ya stadiumnya? Bukan selalu. Maksudnya kalau belum diterapi, dia ada tahap-tahapannya sebelum diterapi. Setelah diangkat, diperiksa PA-nya, baru ketahuan. Oh dia stadium 2A, 2B, 2C begitu. Para ibu hebat. Para ibu hebat beneran. Iya, karena Dan, mereka ini benar. Kalau saya pribadi, menurut saya bisa bilang mereka sangat hebat karena mengetahui bahwa kanker itu tidak bisa sembuh. Oh iya. Itu kan nggak Iya mudah. betul. Bagaimana rasanya pertama kali mengetahui kalau saya menderita Kanker. kanker? Iya. Coba satu persatu ya, mic-nya dibuka. Ingin tahu? Jam dulu ya dokter. Iya oke. Coba sebutkan namanya, terus stadium berapa, pertama kali tahun berapa, apa yang dirasakan saat itu? Pada saat mula kanker. Iya, pertama kali. Namanya siapa? Nama saya Ani. Saya stadium 2A. Terdeteksi tahun 2015. Operasi terdeteksinya sih 2014, tapi saya baru berani operasi itu 2015. Karena pada saat 2014 terdeteksi itu udah sama dokter udah langsung suruh mastek. Wah itu down bener-bener. Down ya. Dipotong payudaranya. Diambil. Rasanya apa waktu itu? Waktu saya ngerasain pertama sih gak ada rasa apa-apa, cuma tiba-tiba waktu itu ada benjol di sebelah kiri, tapi nggak bergerak gitu loh. Dan Benjolnya tidak bergerak. Bergerak. Saya datang ke dokter, saya datang ke 4 rumah sakit waktu itu karena saya down kan. Saya bilang saya nggak mungkin begitu kan, saya bilang gitu. Begitu harus dipotong payudaranya. Apa tuh rasanya? Dunia kiamat atau apa? Bener, dunia kiamat. Oh gitu. Abis. Mau mati aja deh gitu. Oh enggak. Oh kok mati nggak mau. Sembuh aja deh gitu. Berharap penyakitnya salah. Berharapnya gitu, salah. salah. Setelah diagnosa karena saya datang ke 4 rumah sakit. Oke. Satu rumah sakit. Segera dapat ini ya, dapat iya, keringanan dari iya. Tuhan ya. Asik. Oke, dengan Ibu siapa? Merdina. Ibu Merdina. Ya, saya sudah meraba benjol. Terus saya sering sadari, setiap bulan saya selalu sadari. Tapi saya raba kok ada benjolan, setiap bulan ada benjolan terus. Nambah gitu, maksudnya benjolannya nambah 1, 2, 3 gitu enggak? Selalu ada gitu sesudah Di haid. tempat yang sama? Nah, iya, di tempat yang sama. Terus saya mikir-mikir, jangan-jangan kanker ya, saya pikir gitu. Iya. Tapi saya takut juga. Karena saya Mau meriksakan diri ke dokter takut? Takut juga memang, karena walaupun saya dokter ya, saya takut juga. Tetapi saya beranikan diri karena lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nah saya terdiagnosa langsung di biopsi karsinoma mama, artinya kanker. Tetapi saya second opinion, berharap masih ada mujizat. Iya, mudah-mudahan. Ya, second opinion tetap juga diagnosanya begitu. Oh tetap. Akhirnya saya mastektomi. Saya berpikir ngapain saya takut gitu. Diagnosanya sudah jelas. Betul. Diagnosa sudah jelas, berarti terapi sudah jelas. Tinggal saya menjalani ini aja dengan semangat, itu aja. Oh gitu. Ada rasa yang gimana ya, frustasi gak? Enggak. Seorang perempuan kalau payudaranya itu ada masalah, itu kan pasti ada satu goncangan luar biasa. Itu dirasakan gak saat itu? Awalnya
Awalnya iya, tapi suami bilang nggak apa-apa, pokoknya kamu sehat gitu aja. Wah, ini kita mesti kasih acungan jempol juga untuk para suami ya. Oke, Ibu terima kasih. Dan sebelahnya Ibu siapa Ibu? Saya Rini. Ya. Saya sekarang usianya 46 tahun. Saya kena kanker payudara itu 2011. Sebetulnya dari 2008 saya tuh udah ada, tapi benjolan. namanya fibro ya, Mam. Jadi timur jinak aja. Nah, tahun 2010 mulai ada di kanan yang memang terasa. Akhirnya ternyata ya saya bukannya dokter shopping ya, tapi saya juga sama cari second alternatif ke beberapa dokter. Tapi akhirnya kembali lagi ke dokter saya yang pertama, dan setelah itu saya siap untuk dioperasi. Dan ternyata itu dokter saya bilang positif cancer. Setelah itu saya harus menjalankan radiasi, kemoterapi. Waktu dokter bilang pertama sih saya memang ada rasa down. Saya sampai bilang ya sampai Tuhan kenapa harus saya gitu kan. Tapi terus akhirnya karena dokter, suster-suster semua sama keluarga saya mensupport saya untuk menjalankan semua treatment. Dan saya yakin kalau Tuhan pasti akan bantu saya, makanya saya menjalankan semuanya dengan saya turuti semuanya. Ikhlas ya. Dan kebetulan saya tidak mastektomi, saya lumpektomi. Hanya Apa sebagian. itu lumpektomi? Sebagian aja. Bisa ya diambil benjolan ya. Bukannya kalau dioperasi itu malah jadi katanya nih, saya juga nggak tahu, jangan itu bisa menjalar lagi, tumbuh lagi di tempat lain gitu, tidak dokter? Oh gitu. Oke. Jadi mungkin sekarang yang kita rubah itu pola hidup. Jadi sekarang cara makan, olahraga semua, dan saya masih treatment sampai sekarang. Yang masih treatment 6 bulan sekali saya. Sabar masih ya, dan ikhlas. Alhamdulillah, karena dokter bilang saya harus cinta rumah sakit. Cinta rumah sakit. Karena ke rumah sakit terus. Tapi juga ada dukungan dari keluarga. Oh, itu pasti. Saya berterima kasih sama keluarga saya, terutama suami saya yang selalu mensupport saya. Siapa yang pertama kali menceburkan ke YKPI? Kebetulan saya punya teman juga. Waktu itu Mbak Novi, sama-sama satu rumah sakit. Oh, sama-sama penderita. Iya, lagi waktu nunggu dia cerita, dan akhirnya dia bilang, "Kamu mau nggak masuk?" Akhirnya saya pikir, waktu itu saya nggak tahu ada yayasan untuk kanker. Akhirnya saya ikut, dan sampai sekarang alhamdulillah. Saya juga terima kasih sama Mami. Oh, manggilnya Mami toh. Mami luar biasa. Itu aja. Baik, terima kasih. Ibu. Saya Eni, saya kena di umur 38, akhir 2014. Saya rutin sadari 3 bulan terakhir benjolannya tidak menghilang ketika selesai menstruasi. Jadi Oktober saya periksa langsung ke patologi ya. Tapi waktu itu sih kebetulan dokter bilang, belum di patologi sudah bilang ini ganas. Oh gitu? Karena keras. Terus langsung pusing kepala, lemes gitu ya? Lemes karena kan waktu itu sih kaget, belum ya? ada hasil patologi kan. Tapi dokter menyarankan jangan biopsi lokal, kita angkat aja. Oh gitu. Karena ini kankernya ganas. Kalau misalnya cuma biopsi lokal, khawatir nanti menyebar. Dan itu sudah berapa lama dan sampai sekarang? 3 tahun. 3 tahun ya. Saya sekarang sudah stadium radiasi. Alhamdulillah kemarin saya terakhir tes darah CA15-nya 7. Ambang batas maksimal 30. Ya? Tumor marker. 7. Artinya saya 3 kalau bulan tumor sekali harus markernya tes rendah? darah. Insya Allah aman. Karena amin, batas ambang ya? maksimal 30. Oh gitu. Per 3 bulan saya periksa screening seluruh Jadi badan. harus rajin ke dokter harus. ya. Bener ya? Oh, seumur hidup. Selama dia menderita kanker, seumur hidup dia harus ketergantungan dengan. Dan kebetulan saya BCT ya, sakit. jadi saya nggak di mastek. Saya BCT. Kata dokter, ya saya nggak harus mau minum kenal tuh hormon. bahasa-bahasa tadi, karena saya nggak mau. Saya juga takut. Tapi memang jujur yang ya, penting kita rutin perempuan. periksa. Oh gitu ya. Sama- Walaupun kita tidak merasa ada benjolan, kita harus periksa. Harus, karena itu kan di dalam darah ya pemeriksaannya. Wanita setelah 35 tahun itu wajib mamografi. Sendiri atau harus ke Mamografi dokter? ke rumah sakit.
Di rumah sakit. Harus ke rumah sakit ya? Iya, adanya di rumah sakit mamografi. Tapi gitu. kalau semua wanita setelah mendapat haid harus 1 bulan sekali melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Dokter, itu kan baru-baru ini aja berita seperti itu. Dulu-dulu kayaknya nggak ada yang Iya benar. Karena apa? Karena angka kejadiannya setiap tahun naik. Setiap tahun naik. Untuk Indonesia 1 tahun itu naik kasus barunya saja lebih dari 1.000 pasien loh. Wow. Jadi makanya kami makin giat. Bukannya dicari bagaimana supaya kita tidak jadi kanker payudara, dokter? Sebenarnya kanker payudara itu kan karena hormonal, lebih banyak yang hormonal. Memang dia ada yang karena pola hidup, makan. Ada yang triple negatif, artinya karena lingkungan atau karena sesuatu yang datang. Tapi kalau untuk penyebabnya pasti belum ditemukan. Tapi pengaruh hormonal itu tinggi. Oh. Oke. Iya. Jadi karena kita kan perempuan udah ada hormonnya, nggak bisa. Satu lagi saya mau kalau masalah hidup sehat, pola hidup, saya hidup sehat. Keluarga saya dari pihak ibu banyak yang kanker. Oh iya. Ya, jadi saya kanker payudara semua. Ada kanker payudara, kanker tulang, kanker otak, kanker usus, ada. Jadi saya benar-benar jaga makan, olahraga rajin, tidak makan sembarangan. Tapi ternyata saya kena juga. Apa karena gen ya, dokter? Juga hormonal, pengaruh? saya hormonal. Gen itu sedikit ya? Tidak, penyebabnya bukan karena gen, tapi ketika kita kena ditelusuri, oh mungkin ini, karena saya pola hidupnya sehat ya, pola hidup mungkin sehat. Ini gitu. Waduh. Oke, Ibu, siapa Ibu? Kita lanjut. Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ona. Ibu? Ona. Ona. Cantik sekali Bu Ona. Aduh, saya sudah umur 50 tahun. Wah, setengah abad ya. Tapi wajahnya lihat dong, secerah bulan. Harus cerah terus. Oh gitu. Karena ya? untuk memberi semangat kepada orang lain juga dan juga pasien. Oke. Oh, ini juga Ya, apa? kami Memberikan punya program. motivasi juga kepada punya para program. penderita ya. Ibu Ya, Ona stadium berapa? Saya stadium 2. Stadium 2. Ya. Sejak kapan? Akhir 2015. 2015 ya. Tapi sudah bergabung di sini artinya sudah semangatnya berbeda ya. Ya, semangatnya berbeda karena kebetulan YKPI juga punya program pendampingan kepada pasien dan kami di training selama 3 hari itu juga sertifikasinya sertifikasi internasional. Dan akhirnya kami karena sudah tersertifikasi, akhirnya kami bisa ke pasien-pasien di Rumah Sakit Darmais. Dan itu sesuatu kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Kami pasien, tapi kami bisa menyemangati pasien-pasien yang lain. Untuk tetap semangat menjalin hidup seperti biasa dan dengan yang senormal-normalnya. Seperti itu. Iya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti, Tidak ada yang perlu perlu ditakuti. dirisaukan. Tidak ada. Tapi dengernya takut. Nggak ada yang ditakuti. Ini Lala mewakili para pendengar nih, pasti juga sama ya. Apa yang Anda bisa berikan kepada kami yang jangan sampai ya bisa menderita kanker gitu? Ya, seperti yang Dokter Santi katakan, kalau sudah memasuki umur 35 tahun itu harus rajin mamografi dan USG. Kembali lagi payudara. harus rajin ke dokter ya. Minimal 1 tahun sekali kalau normal. Kalau tidak terkena kanker. Tapi kalau kami minimal 6 bulan sekali itu sudah harus rutin setiap tahun sampai akhir hayat kami. Oh gitu ya. Ya. Semoga umur panjang. Amin. Oke, silakan Ibu. Coba agak geser sedikit ke Dokter Santi biar nampaknya indah. Ibu siapa Ibu? Saya Ibu Kristi. Ibu Kristi dari mana Ibu Kristi? Saya dari Pitaping juga. Saya waktu itu terdeteksi kanker payudara sekitar tahun 2009. Berarti tahun ini saya masuk ke tahun 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya, semangatnya masih harus. Tapi memang pada saat awal-awal itu terpukul memang iya betul. Jadi hampir 2 tahun tuh saya tidak mau melakukan bersosialisasi itu saya enggak. Karena saya merasa saya kebetulan kan mastektomi ya. Terus menjalani kemoterapi 6 kali itu saya melihat perubahan tubuh saya tuh amat sangat kalau ngaca tuh kayaknya
aduh nggak banget deh. Udah rambutnya botak, badannya kurus. Hidungnya Pokoknya- bolong, kupingnya bolong. Pokoknya kayaknya malu sendiri, malu untuk bersosialisasi. Itu 2 tahun saya jalankan. Itu yang lagi awal-awal. Iya, itu pada saat awal down seperti itu. sekali ya. Sangat, itu waktu itu amat sangat down. Oh iya, Amat memang sangat down. kelihatan kalau dari bajunya yang fashionable. Situasi Oke. itu memang sangat berat itu. Kami merasakan itu. Oh jadi Tapi- waktu itu kepalanya botak. Iya, karena kan efek Oh, efek dari kemoterapi itu ya. rambut kita rontok, terus Kulitnya badan agak kita- hitam ya? Iya, semua. Otomatis Kalau ya. untuk radiasi ya, tapi kebetulan saya kemarin kemoterapi 6 kali. Setelah itu sudah saya tinggal menjalankan Mandi susu kontrol. kayaknya ya. Karena tidak Enggak. hitam tuh. Enggak lah Bu. Jadi sudah kita menjalankan saja kontrol setiap tahun. Sekarang saya sudah masuk tahun ke-9, jadi kontrol saya hanya setiap setahun sekali. Sekarang stadium berapa? Stadium saya waktu itu dideteksi 2A. Sekarang? Hasilnya terakhir kita periksa bagus ya. Jadi nilai CA saya itu sekitar 11. Tumor markernya 11. Batas ambangnya kan 31. Alhamdulillah. Oke. Dan bahagia Semoga banget. terus semakin membaik ya. Betul, di komunitas Pitaping ini saya senang banget, makanya happy ya. Memang hidup sebagai survivor atau Nanti wearer kita itu berat. nyanyi-nyanyi ya di studio Iya, ya biar harus. tambah happy lagi ya. Senang Main-main sekali. ke studio Bravos Oke, nanti terima para kasih. penderita kanker Ya, payudara. harus semangat. Disponsori Dokter Santi nanti. Iya, betul. Mems. Terima kasih, semangat untuk Anda luar biasa. Ibu Wati. Nah, Ibu Wati ini penderita kanker stadium 4 ya, Ibu Wati ya? Iya, benar. Ya. Stadium Terus 4. tahun berapa Ibu Wati? Aku sebenarnya sih dari 2005 karena itu kan aku mau periksa kan mau punya program anak ya. Terus ternyata Baru menikah waktu itu? Iya, baru menikah. Baru menikah terus ketahuan 2005 terus berobatnya aku 2007. Oh. Aku ini penyintas kanker yang lari-lari. Yang apa? KW. Oh, ke alternatif. Oke. Jadi waktu itu larinya bukan ke dokter tapi ke alternatif. Kenapa? Berharap dengan ke alternatif tidak perlu operasi tapi kesembuhannya cepat gitu. Tapi apa ternyata? Ternyata tidak. Malah bertambah? Malah bertambah dan dia pecah. Pecah? Pecah sendiri aku. Oh my god. Apanya lepas? Payudara. Berangsur-angsur Payudaranya lepas. Iya. Kok bisa dokter? Dia luka. Oh. Gitu. Terus apa rasanya Ibu Wati? Aduh, benar kata dokter Santi tadi ya, berada di lingkungan mereka itu hatinya seperti apa ya? Oh iya, saya mendengar ini aja udah. Rasanya gimana saat itu? Sampai lepas gitu? Aduh, kayaknya runtuh lah dunia ini kayaknya. Itu tahun berapa? Tahun 2008 aku. 2008 sampai 2012. Itu yang kiri apa yang kanan? Kanan. Yang kanan. Yang kanan aku. Ada beda nggak kiri sama kanan itu? Lebih parah kiri atau lebih parah kanan gitu? Aku kanan aja, yang parah. Enggak, untuk para penderita kanker dokter. Oh, Pak kanker payudara. Sama aja. Mungkin kiri lebih berat dari kanan Enggak. atau sebaliknya? Sama Enggak ya? aja. Sama ya? Sama aja. Tapi waktu itu kenanya di sebelah kanan bisa terlepas sendiri. Iya. Terlepasnya gimana tuh? Kan aku lupa. Jadi detail. Jadi gini, Wati ini dulu kan belum ada program BPJS. Jadi pada saat dia harus ke dokter, dia sebenarnya ke dokter ke Rumah Sakit Darmais, tapi pada saat diminta untuk operasi dia tidak punya biaya. Jadi akhirnya dia pergi ke alternatif. Ke alternatif memang kalau dilihat angkanya sebenarnya seperti lebih murah, tapi panjangnya perjalanan itu jatuhnya lebih mahal juga sebenarnya. Cuman kemudian dia tetap bertahan dulu di alternatif itu dan ternyata tidak membaik karena memang mau balik ke dokter juga kan berat biayanya waktu itu, Wati. Nah, sampai akhirnya situasinya sudah tidak bisa lagi memungkinkan dia payudaranya
sudah sampai lepas sendiri, sudah kacau, terus dianya juga sudah koma. Akhirnya masuklah ke rumah sakit. Tapi pada saat itu terus ditolong ya, terus kemudian baru ditolong. Oke, Iya. sekarang malah menjadi penolong ya Iya. bagi para penderita Iya. kanker lainnya ya. Iya. Seperti apa sih sepak terjangnya Mbak Wati dalam memotivasi? Karena Mbak Wati ini kan stadium yang sangat tinggi ya. Tinggi ya, dokter Ini ya. Mbak Wati ini kalau di Pitaping kita bilangnya ikon Darmais. Oh, ikon Darmais. Jadi begini, mereka ini supaya semangat ke rumah sakit, bilangnya perginya ke kampus. Ke kampus D, maksudnya kampus Darmais. Kampus S, kampus Siloam Semanggi. Oh gitu. Kampus RSCM begitu, sehingga nggak rasanya seperti ke rumah sakit. Terus kalau mau kemo dandan cantik-cantik dari rumah. Nah, soal nanti botak atau lemes urusan belakang, yang penting cantik Tapi, dulu. ya, Bu Wati ini tidak botak ya? Enggak. Maksudnya kok botak itu hanya pada saat kemo saja. Oh, setelah itu tumbuh dengan Setelah itu sendirinya. dia tumbuh. Ada yang tumbuhnya jadi tambah Tapi kan bagus. kemo itu katanya berapa bulan sekali harus 3 minggu sekali. 3 minggu sekali harus kemo. Artinya setiap 3 minggu kepalanya botak. 3 minggu. Dia enggak akan gitu. botak terus sampai selesai cure-nya. Oh, ada cure-nya. masanya ya berapa kali kemo gitu ya. Biasanya kan ada yang 6 kali sampai 8 kali gitu. Setelah itu 2 bulan kemudian dia akan mulai tumbuh. Iya. Walaupun ada Coba itu dong kasih bervariasi. motivasi bagi para penderita kanker payudara khususnya ya. Ini penderita yang sangat luar biasa dari sekian banyak yang menderita kanker. Buat ini stadium 4 dan ada hal yang sangat sulit untuk kita dengarnya aja kayaknya sebagai perempuan sampai karena sampai lepas katanya. Istilahnya apa tadi? Kalau sampai lepas itu? Iya, oke. Iya, dan Ibu Wati ini sekarang menjadi motivator ya bagi para penderita kanker ya. Apa sih kok sampai sebegitu hebatnya diri Anda ini, Ibu Wati? Alhamdulillah karena Suaranya karena dukungan keluarga ya dan suami, dan juga itu aku perhatikan mereka itu mendoakan tidak berhentinya. Makanya timbullah di diri aku itu kita harus semangat. Cancer itu memang mematikan, tapi kalau kita lawan, insya Allah panjang umur. Lawannya seperti apa? Kita harus semangat. Dengan semangat hidup ya. Semangat hidup, dan otak ke hati kita harus sinkron, harus happy. Positive thinking. Iya. Oke, berarti para penderita kanker ini nggak ada yang negative thinking ya pasti. Menghadapi. Oh, semangat dalam menghadapi si cancer itu. Si cancer ini. Terapinya, pola hidupnya. Oke. Iya. Wih, luar biasa. Apa yang ingin disampaikan ke para wanita? Untuk kameranya di depan. Iya. Untuk para wanita yang kena penyakit cancer, sebaiknya jangan merasa hidupnya sendiri, tapi di depan kita ini masih banyak lagi yang penderita cancer, dan kita harus semangat hidupnya, dan kita harus happy, dan kita lakukan treatment yang dokter ajukan. Ya, semoga happy terus ya Ibu Wati ya. Amin. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Dokter, luar biasa ya. Susah diungkapkan. Betul apa yang tadi dokter pertama kali ungkapkan ya. Iya. Betapa rasa yang nggak karuan itu terjadi karena berada di lingkungan mereka. Tetapi dari yang pertama di ngomong tadi sampai yang terakhir nggak ada tuh kelihatan wajah sedih, dokter. Iya. Itu mereka ini adalah orang-orang, wajahnya semuanya sumringah. Iya, orang-orang yang bersemangat seperti itu. Dan mereka pasti yang saat ini sedang melihat kita tidak tahu kalau sebenarnya beliau-beliau ini penderita kanker payudara yang stadiumnya sampai tinggi sekali.
Jadi memang seperti itu. Jangan maksudnya yang semangat ya, yang sabar. Coba definisikan apa sih semangat itu? Itu harus jelas buat mereka. Apa dokter? Coba kalau buat tolong saya semangat itu didefinisikan. adalah berani menghadapi apa yang sudah berani menghadapi apa yang harus mereka jalani. Mulai dari treatment, merubah pola hidup itu nggak gampang loh. Misalnya makan nih. Ada mereka tuh yang saya nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal terasi. No, nggak boleh lagi sambal terasi. Kenapa? Kan ada Kan terasinya. enak, gurih. Maksudnya karena kita sudah menghindari semua yang dicurigai mengandung pengawet, penyedap, iya. pewarna. Itu Jadi no. dihindari pengawet, penyedap, pewarna. Apa bahan-bahan tambahan. Jadi di antara kami ini sampai ada teman kami yang bikin bakso sendiri. Jadi yang suka bakso pesen ya sama ada teman Nanti kami namanya makannya ini. di Batu Ampar 1 nomor 6 ya di Bravos Radio. Jadi seperti itu. Jadi memang saling mendukungnya tuh harus jelas gitu dan memang terbukti. Oke, dokter ini kan kita lihat ada banyak hasil kerajinan mereka dan katanya hasil kerajinan itu disumbangkan uangnya itu kepada para penderita kanker yang membutuhkannya. Nah, bagi yang saat ini sedang mendengarkan Bravos Radio, kalau ingin menyalurkan uangnya atau dana yang ingin disumbangkan ke YKPI atau Yayasan Yayasan Kanker Payudara Indonesia ini kemana ya dokter ya? Ada alamatnya dong pasti yayasan ini ya dokter. Ada. Sebentar ya. Itu ke Yayasan Kanker Payudara memang ini ada ininya, ada nomor rekeningnya ya. Iya, nomor rekeningnya boleh, alamatnya boleh, terus emailnya boleh, semuanya boleh dokter. Dan diucapkannya kalau dua gitu kali. Ke emailnya aja ya, emailnya ya. Semuanya dokter, jadi biar lengkap, yang mendengarkan bisa langsung bisa memberikan sumbangannya. Kadang-kadang ingin menyalurkan ya dana sosial mereka, tapi kemana ya kan seperti itu. Nah, dengan acara-acara seperti ini mudah-mudahan semuanya bisa tersalurkan dan yang membutuhkan pun bisa memanfaatkan apa yang dia dapat. Emailnya ykpi.sekretariat@gmail.com. Pelan-pelan dokter. ykpi.sekretariat@gmail.com. Itu emailnya. Iya. Alamatnya dokter? Alamatnya, aduh saya nggak hafal nih, di Grand Wijaya. Tapi kalau nomor teleponnya barangkali? Sebentar ya. Iya dokter. Dokter jarang telepon ke YKPI, dia apainnya gadget. Namanya juga ibu cerdas di era digital. Jadi tentunya kalau gadget itu kan sudah ada namanya ya. Jadi pencet aja YKPI udah nyampe. Iya. Ada nomor telepon YKPI dokter? Sebentar saya. Atau ada nomor-nomor khusus yang bisa ada itu customer yang telepon 24 jam itu ada. Kita di 0815 999 5555. Diulang dokter? 0815 999 5555. Iya. Baiklah. Iya. Ada nomor telepon YKPI-nya boleh disebutkan? Di 021 720 2484. Diulang? 021 720 2484. Jadi berapa? 720 2484. Oke. Ya. Baik, terima kasih Dokter Santi, terima kasih para ibu semuanya. Sehat selalu, baik. Dokter juga ya. Sama-sama, harus sehat Mbak. ya. Kalau dokter sehat, pasti yang lain juga kita merasa terbantu. Mbak juga kita semuanya sehat ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali dokter. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Ya, pendengar Bravos Radio, itu tadi perbincangan kami dengan Dokter Santi dan juga para ibu penderita kanker payudara yang tadi kita sudah dengarkan berbagai macam stadium yang mereka derita, tetapi sangat luar biasa sekali mereka menghadapi
penderitaan ini dengan hati yang bahagia. Terima kasih dokter. Bravos, Bravos, your digital radio station.